Aku serahkan jiwaku untuk ditukar rezeki, aku lepaskan kasih untuk ditukar kuasa. Warung Bu Sarti semakin ramai, tidak hanya dari kampung sekitar, tapi juga dari kota. Bahkan, ada yang rela antre sejak pagi meski warung baru buka jam 11 siang. Banyak yang bilang, rasa bakso Bu Sarti nggak ada duanya. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang tak kasat mata. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Top Kisah untuk cerita-cerita horor paling menyeramkan dan penuh misteri seperti ini. Klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan pastikan kamu tonton cerita ini sampai akhir. Karena kisah Bu Sarti bukan hanya tentang bakso, tapi tentang perjanjian gaib yang menuntut nyawa. Sesuatu yang menghisap dari balik uap kuah dan daging empuk itu, nyawa manusia. Tiap malam Jumat Kliwon, suara dari ruang penyimpanan kembali terdengar, tumbal. Dan setiap kali suara itu datang, Bu Sarti tak pernah ragu. Ia sudah tahu siapa yang harus dikorbankan. Entah karena bisikan gaib, mimpi aneh, atau sekadar perasaan dalam hati. Terkadang, ia bahkan melihat nama calon tumbal itu tertulis sendiri di embun kaca jendela dapurnya. Tumbal kedua adalah seorang influencer kuliner bernama Dinda, yang memvideo warung Bu Sarti secara sembunyi-sembunyi. Dalam videonya yang terakhir, ia berkata, "Baksonya enak banget, tapi ada rasa pahit di ujung lidah, kayak kematian." Video itu tak pernah tayang, karena malam itu Dinda menghilang dari penginapannya di kota. Yang ditemukan hanyalah sendok bergagang patah, berlumuran darah, dan sehelai kain kafan kusut di balik ranjang. Setelah Dinda, daftar korban bertambah cepat. Pocong seolah semakin rakus. Ia tak lagi menunggu malam Jumat Kliwon. Tiap kali omset warung naik drastis, ia menuntut imbalan. Namun anehnya, semua korban yang mati. Sebelumnya, pernah menghina atau meremehkan Bu Sarti saat hidup susah dulu. Bu Sarti tak lagi menangis atau merasa bersalah. Ia malah menikmati kekuasaannya. Di benaknya hanya ada satu hal, siapapun yang menghina dirinya harus membayar. Dan sekarang, ia punya senjata gaib. Pocong penjagal yang tinggal di tungku warungnya. Suatu malam, pegawai baru bernama Heru, laki-laki muda pendiam asal luar kota, memperhatikan sesuatu. Ia melihat bahwa panci kuah tidak pernah dicuci. Isinya selalu penuh, tapi tak pernah diganti. Heru curiga dan diam-diam mencium bagian dalam panci. Baunya amis, bukan seperti daging sapi, tapi lebih seperti bau bangkai. Heru mulai menyelidiki. Suatu malam, saat Bu Sarti sedang tidur, ia masuk ke ruang belakang dan menemukan sebuah peti kayu tua. Di dalamnya ada rambut manusia yang dililit dengan kain kafan. Di atasnya, sebuah mangkuk antik dari tanah liat dengan noda merah tua mengering. Heru syok dan memutuskan untuk kabur keesokan harinya. Tapi pagi-pagi, ia sudah tak ada di rumah kontrakannya. Ditemukan cuma satu jarinya tergeletak di atas etalase warung, dicelup ke dalam mangkuk kecil berisi sambal. Warung Bu Sarti jadi legenda, tapi legenda yang penuh darah. Orang-orang mulai bergunjing serius. Namun sayangnya, rasa baksonya sudah jadi candu. Warga tahu warung itu menyeramkan, tapi tetap datang. Karena meski tahu makan di sana bisa jadi tiket kematian, rasa baksonya seolah memaksa mereka kembali.